Di awal film, diceritakan pada zaman dinasti Tang, sekelompok biksu melakukan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Kedatangan mereka juga menyatukan hubungan antara dinasti Tang dan kerajaan Magadha yang menguasai daratan India. Namun kerajaan Arunasva ingin menggulingkan kerajaan Magadha dan menyerangnya bersama pasukan gajah besar. Kerajaan dinasti Tang langsung mengutus kesatria paling kuat yang bernama Wang Zuanche. Dengan aksinya yang koplah, kesatria Wang berhasil mencegah pasukan gajah dan dibantu oleh kesatria Magadha bernama Kuku Bima. Namun karena banyaknya pasukan gajah, mereka tidak bisa melawan ganasnya kerajaan Arunasva. Ratu dari kerajaan Magadha mengutus Kuku Bima untuk pergi meminta bantuan kerajaan dinasti Tang agar mengerahkan seluruh pasukannya. Sebagai penghormatan, ia memberikan sebuah batu berharga untuk diserahkan kepada raja dinasti Tang. Tapi sayangnya, ketika sampai di pegunungan Himalaya, mereka semua diterjang badai salju hingga akhirnya mereka gugur tanpa sisa. Scene beralih ke masa depan. Mas Jackie Chan adalah seorang profesor arkeolog yang sedang memberikan kuliah di depan para mahasiswa. Dia juga memiliki asisten bernama Naomi dan Guang. Setelah acara itu selesai, seorang mahasiswa mendatangi Guang dengan kedipan mata iblisnya untuk merayu Guang. Namun, Naomi mengusirnya karena jiwa mahasiswa tersebut mengandung benih-benih iblis yang bisa merusak iman Guang. Singkat cerita, Jackie dikabari bahwa ada tamu spesial yang merupakan seorang profesor terkenal dari India. Profesor wanita itu bernama Ashmita, yang memiliki paras cantik ketika berdandan saja. Kedatangan Ashmita adalah untuk bekerja sama dengan Mas Jackie, dan ia memperlihatkan penemuan peta kuno dari kerajaan Magadha. Jackie Chan kaget dan langsung memeriksa keaslian peta tersebut. Jackie akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Ashmita. Dan pada saat itu, rencana petualangan akan segera dimulai. Esok harinya, Ashmita dan asistennya Jackie sedang melakukan yoga pagi. Tetapi Jackie tidak mau kalah. Dia langsung berolahraga dengan gaya khas kungfunya. Pusing deh. Singkat waktu, Jackie menawarkan kepada Jones, salah satu anak dari sahabatnya, untuk bergabung dalam penelitiannya. Sahabatnya pernah melakukan perburuan harta karun Magadha hingga akhirnya meninggal dunia. Ini merupakan kesempatan bagi Jones untuk membuktikan bahwa teori mendiang ayahnya bukan hanya legenda. Jones setuju dan langsung diperkenalkan kepada Profesor Ashmita dan asistennya bernama Kaira. Tidak tahan melihat pancaran wajah Kaira yang mengandung solder, Jones langsung mengalirkan listrik ke tangannya. Namun, Mas Jackie langsung mencegahnya agar misi penelitiannya tidak konslet. Singkat cerita, mereka sampai di pegunungan Himalaya. Di sana Jones mengungkapkan bahwa di balik air terjun ayahnya menemukan sebuah koin emas yang ada di dalam sebuah goa. Namun, goa itu berbahaya karena hanya ayahnya yang selamat keluar dari sana. Ashmita langsung meyakini bahwa koin itu berasal dari kerajaan Magadha karena terdapat simbol yang menggambarkan asalnya. Akhirnya, mereka mendirikan base camp dan menerbangkan drone untuk menelusuri tempat itu. Jones dan Kaira juga melakukan penelusuran melalui tebing-tebing, hingga akhirnya mereka menemukan sungai yang mungkin jalan menuju ke dalam goa. Dia langsung menerjunkan robot ikan buatannya dan menemukan jalan menuju goa itu. Tapi, Jackie ragu dengan misi penyelamannya. Karena tak ada alat bantu oksigen, maka tim tidak akan mampu menahan nafas 10 menit jika masuk ke dalam goa melalui sungai itu. Tapi Ashmita meyakinkan Jackie bahwa orang yang sering melakukan yoga bisa menahan nafas selama 15 menit. Tapi Jackie masih tetap ragu, hingga akhirnya dia menghubungi temannya yang bernama Kalpana, seorang insinyur pengeboran minyak. 100 tahun kemudian, Kalpanak sampai di base camp Jackie di Himalaya. Mereka menikmati kopi dan sarapan seadanya. Namun, mereka dikejutkan dengan sekelompok serigala kelaparan. Dengan percaya diri, Jackie mengajak Jones untuk menghajar para serigala. Namun, bukannya menyerang, malah mereka berdua memamerkan skill kungfu mereka. Jackie mengira serigala itu akan takut dengan kungfunya, tapi malah menjadi ganas dan mengejar mereka.
Di sisi lain, diperlihatkan seorang pria bernama Randall yang sedang bermain dengan hewan peliharaannya. Di sana dia mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Asmita telah berhasil menemukan tempat harta karun yang Randall cari. Akhirnya Randall menyuruh anak buahnya untuk mengintai misi Asmita. Di sana mereka berhasil melakukan pengeboran hingga ke dasar pintu masuk goa. Jackie pun langsung masuk ke sana tanpa harus menyelami air. Mereka menelusuri seisi gua itu dan menemukan banyak tengkorak di sana. Di sini mulai terungkap bahwa kesatria Bima dan pasukannya terjebak di dalam gua dan tidak menemukan jalan keluar karena tertutup oleh air terjun dengan meninggalkan harta yang seharusnya dikirim ke dinasti Tang. Sementara di atas permukaan, pasukan Randall berhasil menangkap Kalpanak yang menjaga lubang bor menuju gua. Di dalam gua mereka menemukan harta karun. Terlihat koin emas itu mirip dengan koin emas yang dimiliki mendiang ayahnya Jones. Tapi penelitian mereka terganggu dengan adanya Randall dan anak buahnya masuk ke dalam goa dan ingin mengambil alih semua temuan Asmita. Randall mengungkapkan bahwa harta karun ini adalah hak miliknya karena Randall adalah keturunan asli dari Arunasva. Namun Kang Jaki mengatakan bahwa temuan ini adalah milik pemerintah Tiongkok karena harta itu seharusnya dikirim ke kerajaan dinasti Tang yang berada di Tiongkok. Mendengar itu, Randall menyuruh anak buahnya membawa semua harta karun dan meninggalkan Jackie di bawah biar habis kedinginan. Jackie Chan yang tak terima pun berusaha melawan mereka. Di tengah ketegangan ini, Keira menyembunyikan benda yang dia temukan, dan Randall memintanya untuk menunjukkan apa yang ia sembunyikan. Randall pun berkelahi untuk merebut peti itu, yang ternyata berisi berlian yang melegenda, di mana berlian itu adalah kunci utama untuk membuka sebuah misteri. Tapi apa boleh buat? Jumlah anak buahnya sangat banyak dan mereka pun dikalahkan dengan mudah. Randall dan anak buahnya pergi meninggalkan mereka yang terikat, tapi untungnya salah satu bisa melepas ikatan itu. Karena pintu keluar sudah dikuasai Randall, mau tak mau Jackie harus keluar melalui jalur air. Asmita pun mengajarkan pernafasan kepada Jackie, karena mereka akan menyelam dan membutuhkan waktu 15 menit hingga sampai ke permukaan. Inhale. Ketika mereka menyelam, tiba-tiba Jackie Chan tak kuat menahan nafas, tapi untungnya Asmita berhasil menolongnya hingga ke permukaan. Beberapa minggu kemudian, terlihat Jackie sudah pulih dari keselak air. Kemudian gua memberi kabar bahwa berlian mata Siva yang dicuri Randall akan dilelang di Dubai. Karena berlian itu adalah kunci untuk membuka harta karun Magadha. Jackie pun harus mencari cara untuk mengambil berlian itu. Singkat cerita, Jackie telah sampai di Dubai dan ditemani oleh Sultan bernama Jonathan Chang asal Hong Kong. Jackie berusaha meyakinkannya untuk memenangkan lelang berlian itu. Sementara Naomi menemani anaknya Jonathan yang bernama Nexian Chang. Sore harinya, Naomi terlihat berada di pantai dan mengawasi Jones. Guang yang melihatnya langsung merasa palu Thanosnya bergetar dan menawarkan penyolderan lubang charger Naomi jika ada kerusakan. Namun Naomi tidak mau, karena aliran listrik Guang belum fast charger dan menyuruh fokus bekerja bersama Kang Jaki. Singkat cerita, acara lelang pun dimulai. Di sana Jonathan kejang-kejang ketika ada Sultan Dubai menawar dengan harga 150 juta dolar. Tapi Jaki tetap mendorong Jonathan untuk bisa memenangkan pelelangan, karena berlian itu adalah kunci untuk membuka harta karun kerajaan Magadha. Jonathan yang kejang-kejang pun tetap tidak kuat kalau harus mengeluarkan uang melebihi 150 juta dolar. Tapi saat persaingan harga berlanjut, Jaki menendang tangan Jonathan dan dianggap menawar lebih tinggi yaitu 160 juta dolar. Di harga itulah tidak ada yang berani menawar lagi sehingga Jonathan adalah pemenang lelang. Ketika mereka mau pergi, aksi rebutan pun dimulai. Anak buah Randall berulah lagi untuk mendapatkan berlian itu.
Lagi-lagi Randall berhasil mendapatkan berlian itu. Dan ketika dilempar, dia bisa menangkapnya tanpa melihat. Biasalah orang Vrindavan aneh-aneh gayanya. Jackie dan asistennya pun mengejar mereka. Tapi tanpa Jackie sadari, ternyata mobil yang dikendarainya ada binatang buasnya. Aksi kejar-kejarannya pun sangat konyol. Mobilnya mewah semua. Tidak ada Kijang Innova ataupun Brio. Di sana Jones berhasil merebut koper berlian dari Randall. Tapi ketika melihat ada binatang buas, dia kaget dan hampir jatuh. Namun, untungnya Asmita berhasil mengambil kopernya. Akhir dari kejaran ini juga konyol. Binatang itu malah muntah. Singkat cerita, Jackie dan Naomi pergi ke India. Sesampainya di istana kuno, mereka disambut oleh gadis cantik bernama Sinta yang mengaku sebagai asisten Profesor Asmita. Namun Jackie kaget karena Asmita yang dia lihat kok berbeda dengan Asmita sebelumnya. Setelah dibawa masuk, terungkap bahwa Asmita yang selama ini mengaku sebagai profesor adalah nama samaran. Dia adalah ratu dari Raja India yang berketurunan langsung dari kerajaan Magadha. Selain itu, Keira juga bukanlah seorang asisten, tapi juga adik dari Ratu Asmita ini. Jack, meet my sister. Huh? She's not your sister? No, I'm your younger sister. Di sini Asmita menunjukkan sebuah kunci yang diberi berlian. Dia mengatakan bahwa kunci itu untuk membuka sebuah gerbang harta peninggalan kerajaan Magadha. Namun dia tidak mengetahui di mana letak gerbang harta tersebut. Akhirnya mereka mencari tahu di mana letak harta itu melalui petunjuk buku kuno dan menemukan lokasi di mana harta peninggalan Magadha berada. Singkat cerita, Keira dan Naomi berada di pasar untuk menjemput Jones. Tanpa mereka sadari, di sana ada preman bayaran Randall untuk menculik mereka, dan perkelahian pun terjadi. Jackie melihat kejadian itu dan ikut beraksi. Lagi-lagi, preman-preman Randall berhasil menculik mereka. Kemudian anak buah Randall menjemput Jackie dan Asmita. Randall menemui Jackie untuk memberikan kunci itu dan menunjukkan letak di mana harta Magadha berada. Apa boleh buat, Jackie yang melihat teman-temannya dalam bahaya pun menuruti permintaan Randall dan mereka bergegas menuju kuil Siva. I want it back, Jack. Take it. Let them go. Di sisi lain, Guang harus mencoba menyelamatkan Keira dan Jones yang dikurung oleh Randall. Setelah menghadapi binatang itu, mereka berhasil kabur. Singkat cerita, Jackie dan Randall sampai di kuil Siva peninggalan kerajaan Magadha. Ketika masuk ke sana, Jackie langsung menancapkan kunci itu. These are the constellation of the ancient India. Put the light up there. Turn on the light! Ketika kunci terpapar sinar matahari, cahaya itu mengarah ke sebuah tombol rahasia. Tapi sialnya, Asmita malah jatuh ke ruang bawah tanah, dan Jackie pun ikut jatuh ke dalam. Beruntungnya mereka semua selamat. Namun ketika si botak juga ikut terjatuh, ada ular yang masuk ke bajunya. Jackie langsung menjepit ular itu dengan kakinya. Tapi sayangnya ular malah pindah ke akar Asmita. Don't move. Randall pun masuk ke sana dan menemukan Jackie. Karena ruangan ini penuh dengan jebakan, dia menyuruh Jackie untuk berjalan paling depan. Kang Jackie pun ngarang aja waktu jalan, sampai mereka ikut-ikutan koplak. Singkat cerita, mereka semua melihat kuil emas yang mengkilap. Randall pun bahagianya minta ampun, karena selama ini yang dia cari sudah ada di depan mata. Ketika mereka masuk, diperlihatkan patung Buddha yang terbuat dari emas. Di sisi lain, Jones, Naomi, dan Keira berhasil masuk ke dalam gua kuil, dan ternyata si botak itu masih bergelantungan dan tidak ada yang menolonginya. Can you help me down?
Let me figure it out. Singkat cerita, Randall tak sabar dan membuka semua peti yang berisi harta. Namun dia malah marah dan menyalahkan Jackie karena peti harta itu hanya berisi buku kuno saja. Asmita pun membaca sebagian buku itu dan mengatakan bahwa buku kuno ini adalah catatan kuno tentang ilmu ekonomi, kedokteran, dan kepemimpinan. Jadi, apa yang Randall kira selama ini adalah salah. Jika ada yang menemukan mata Shiva, maka akan membuat negara menjadi makmur. Ini tidak berarti menjadi kaya raya, tapi ilmu untuk membuat sebuah negara menjadi makmur. Jackie juga menyimpulkan bahwa harta yang ada di kuil Shiva ini akan menjadi milik India yang selama ini hilang sebagai harta warisan budaya. Namun Randall yang rakus tetap bersikeras untuk membawa semua benda yang ada di sana. Merasa kesal, Jackie pun akhirnya berantem lagi sama Randall. Randall dan anak buahnya pun berhasil dilumpuhkan. Tiba-tiba sesepuh kuil masuk ke dalam dan takjub melihat kuil Shiva yang selama ini tidak mereka ketahui. Disinilah, Jackie mengatakan kepada Randall untuk membuka matanya lebar-lebar, bahwa inilah pemilik harta ini yang sebenarnya, yaitu seluruh rakyat India. Dan film pun berakhir dengan joget-joget. Udah ah, males lihatnya. Menurut kalian, pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Kasih tahu aku sekarang ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Plotflix-nya, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton di channel Plotflix. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau suka klik suka, kalau bahagia klik share. Terima kasih sudah menonton di channel Plotflix. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau suka klik suka, kalau